Benarkah bahwa jalan raya pos dibangun dengan kerja paksa? Rakyat disiksa dan ribuan nyawa melayang. Dan benarkah ditemukan bukti transaksi pembayaran? Lalu, jika memang ada uang yang dibayarkan, kemana perginya? Bayangin, ada ribuan rakyat Indonesia yang dipaksa kerja paksa membangun jalan sepanjang 1.000 kilometer. Dari Anyer ke Panarukan, mereka kerja siang malam tanpa alat modern. Tanpa gaji, tanpa perlindungan, hanya bermodal cangkul, tangan kosong, dan ancaman cambuk. Yang lebih menyakitkan, konon mereka dibayar. Tapi uangnya tidak pernah sampai ke tangan rakyat. Apakah ini proyek pembangunan atau kedok perampasan manusia secara legal? Inilah kisah kelam dari Jalan Raya Pos, proyek brutal ala Dendels yang mengorbankan ribuan jiwa demi ambisi penjajah, dan mungkin demi kantong-kantong pejabat korup. Herman Willem Dendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 8008 sampai 18011. Datang bukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi memperkuat koloni Belanda dari ancaman Inggris. Dia datang sebagai militer, dan dia berpikir sebagai militer. Semua masalah dianggap bisa diselesaikan dengan perintah dan disiplin keras. Salah satu langkah paling ekstrimnya adalah membangun jalan raksasa dari barat ke timur Pulau Jawa. Masalahnya bukan hanya soal skala besar proyeknya, tapi pada cara brutal dalam pelaksanaannya. Dendels memerintahkan pembangunan jalan raya pos dilakukan secepat mungkin. Tanpa alat berat, tanpa peralatan modern, dan tanpa kemanusiaan, rakyat dari desa-desa dipaksa ikut membangun. Ada yang digiring oleh kepala desa, ada pula yang ditangkap paksa oleh pasukan penjajah. Banyak yang pergi dan tidak pernah kembali. Mereka bekerja di bawah terik matahari, tanpa makan cukup, tanpa istirahat layak. Setiap hari hanyalah cangkul, peluh, dan ketakutan. Salah sedikit, cambuk. Lambat sedikit, hukuman. Dan kalau melawan, bisa dihukum mati di tempat. Ada ribuan korban. Data resminya tak ada. Tapi beberapa catatan dari Belanda sendiri menyebutkan ribuan rakyat tewas selama pembangunan ini. Sebagian besar dikubur tanpa nama, sebagian lagi hilang tanpa jejak. Dan lebih mirisnya, sebagian besar sejarah kita juga memilih diam. Sistem ini disebut pembangunan, tapi sejatinya adalah sistem eksploitasi kejam. Dan lebih menyakitkan lagi, ternyata ada uang negara yang katanya dikeluarkan untuk membayar rakyat. Tapi rakyat bilang, kami tidak pernah menerima apa-apa. Hanya lelah, luka, dan kehilangan. Beberapa arsip kolonial menunjukkan bahwa pemerintah Belanda menganggarkan dana untuk proyek ini. Ada laporan pembayaran, ada dokumen administrasi. Artinya, secara kertas rakyat seharusnya dibayar. Tapi kemana uang itu? Apakah benar diselewengkan oleh pejabat lokal? Atau sistem memang sengaja dibuat untuk mengelabui? Bisa jadi, uang hanya muter di kalangan elit penjajah dan bangsawan lokal yang berkolaborasi. Kalau ini benar, maka proyek Jalan Raya Pos bukan hanya kerja paksa, tapi juga proyek korupsi sistemik yang mengatasnamakan pembangunan dan pertahanan. Dendels memang dikenal tegas, tapi ketegasannya tidak pernah menyentuh para koruptor di bawahnya. Bahkan mungkin dia menutup mata. Rakyat hanya jadi objek, tanpa suara, tanpa hak bicara. Dan setiap kali mereka bersuara, jawabannya hanyalah cambuk atau kematian. Pemerintahan kolonial menulis sejarah dengan tinta emas, tapi rakyat menulisnya dengan darah dan air mata. Dan yang ironis, kita masih melintasi jalan ini hari ini, tanpa tahu siapa yang harusnya dihormati dan siapa yang harusnya dituntut. Bayangkan kamu adalah petani kecil dari desa di Jawa Tengah. Suatu pagi datang perintah dari kepala desa, besok kamu ikut kerja ke barat. Untuk membangun jalan Dendels tidak ada tawar-menawar, tidak ada tanya kenapa. Kamu tinggalkan sawah, tinggalkan keluarga, berjalan kaki jauh, lalu bekerja, siang dan malam. Hari berganti minggu, tubuhmu mulai lemah, tapi kamu tetap menggali, tetap mencangkul, tetap berharap bisa pulang, tapi hari itu tidak pernah datang. Kamu tidak pernah kembali, nama kamu tidak tercatat di batu nisan, hanya angin yang masih mengingat ceritamu.
Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah kelam ini? Bahwa ketika kekuasaan dijalankan tanpa rasa, rakyat selalu jadi korban. Bahwa pembangunan tanpa suara rakyat bisa berubah jadi ladang kematian yang disahkan oleh hukum. Dan yang lebih ngeri, bahwa korupsi bisa bersembunyi di balik catatan administrasi yang terlihat rapi. Bahwa kekejaman bisa dibungkus dengan istilah proyek negara. Dendels mungkin sudah lama mati, tapi mentalitas seperti dia masih bisa hidup hari ini. Setiap kali kita melintasi jalan raya pos, ingatlah, kita sedang melewati jalur kenangan, jalur darah, jalur yang dibangun oleh mereka yang tidak pernah disebut. Apakah kita masih akan diam, atau sudah waktunya kita menulis ulang cerita dari sudut rakyat, dari sudut mereka yang bisu dalam sejarah? Karena sejarah bukan cuma tentang siapa yang berkuasa, tapi juga tentang siapa yang dilupakan. Meski dikenal kejam dan penuh ambisi, Dendels tidak bertahan lama. Tahun 1811, baru 3 tahun menjabat, dia dipanggil pulang oleh pemerintah Belanda. Alasannya, bukan karena kerja paksa, bukan karena korban rakyat, tapi karena tekanan dari luar. Inggris, di bawah Lord Minto, mulai masuk ke wilayah Hindia. Belanda tidak lagi percaya bahwa Dendels bisa mempertahankan koloni ini, apalagi gaya pemerintahannya dianggap terlalu keras dan penuh konflik bahkan dengan pejabat Belanda sendiri. Rakyat menderita, pejabat lokal membenci, Inggris makin dekat. Akhirnya Dendels dicopot, digantikan oleh Jan Willem Janssens. Namun semua sudah terlambat. Beberapa bulan setelahnya, Inggris berhasil mengambil alih Jawa, dan proyek jalan yang dibangun dengan darah jadi warisan pahit dari masa kolonial yang brutal. Dendels pun pergi, meninggalkan ribuan korban tanpa nama, dan sebuah jalan panjang yang menyimpan dendam diam. Hari ini jalan raya pos masih ada. Kita lewati tanpa tahu bahwa setiap meter dari jalan itu dibangun dengan pengorbanan yang tak terbayar. Ribuan nyawa hilang hanya untuk ambisi seorang jenderal. Dan uang yang seharusnya menjadi hak rakyat, hilang entah kemana. Sejarah tak selalu ditulis oleh mereka yang benar. Tapi hari ini, kita bisa mengangkat kembali kisah mereka yang dilupakan. Jangan biarkan pembangunan hanya jadi alasan untuk menindas. Dan jangan biarkan pembayaran jadi dalih untuk menutupi penindasan sistemik. Kalau kamu percaya bahwa sejarah harus dilihat dari dua sisi, bukan cuma dari penguasa, tapi juga dari rakyat. Klik tombol subscribe sekarang juga. Biar kamu nggak ketinggalan konten sejarah yang nggak cuma hafalan, tapi juga perasaan. Penikmat sejarah, tempat di mana cerita yang disembunyikan, kita hidupkan kembali. Dan Project Dendels ini adalah satu dari sekian banyak kisah yang masih punya banyak sisi gelap. Jangan hanya lewat di atas jalan itu. Dengarkan suaranya, dengarkan luka-luka yang tak terdengar. Karena sejarah yang benar bukan yang membenarkan penguasa, tapi yang membela kebenaran.